Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza al-islam, lihadza ad-din, lihadza al-iman, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali banyak-banyak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang terulang untuk mengkaji salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kajian ini dalam bentuk online, tetapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan bagi kita semua, sebagaimana keutamaan bermajelis ilmu pada umumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Suhail ibnu Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang bermajelis ilmu akan diturunkan kepada mereka ketenangan, rahmat, malaikat akan ada pada sama mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan nama mereka di hadapan para malaikat. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu hadis yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Bulugh al-Maram, terkhusus dalam kitab Al-Jami'. Salah satu hadis ini adalah hadis Abu Hurairah dan juga hadis Anas. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan hadis Anas dalam Sunan Ibnu Majah dengan lafaz, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab." Dalam riwayat yang lain, kama ta'kulun naru al-ushb. Dalam riwayat yang lain, kama ta'kulun naru al-kala. Hadis ini bermakna waspadalah, jauhilah. Rasulullah mengatakan, saya memperingatkan kalian agar menjauhi atau mewaspadai sifat hasad, sifat dengki. Karena hasad itu memakan atau menghabiskan pahala dan kebaikan sebagaimana api memakan atau menghabiskan kayu bakar. Dalam riwayat lain, al-ushub atau al-kala, sebagaimana api menghabiskan rerumputan yang kering, al-kala. Ini semuanya menunjukkan tentang bahaya dari penyakit hasad. Hadis ini diriwayatkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari hadis Abu Hurairah dan juga hadis Anas. Hadis Abu Hurairah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari jalur Sulaiman ibnu Bilal dari Ibrahim ibnu Abi Asid dari kakeknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi dalam sanadnya terdapat kakek Ibrahim ibnu Abi Asid dan dia majhul. Dalam hadis Anas atau hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari jalur Isa ibnu Abi Isa Al-Hannat dari Abu Zinad dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, tapi dalam sanadnya terdapat rawi yang dhaif, yaitu Isa ibnu Abi Isa Al-Hannat. Para ulama rahmatullahi taala alaihim ketika melihat dua hadis ini sama-sama dhaif, sebagian mereka mengatakan bahwa keduanya bisa saling menguatkan karena dhaifnya tidak terlalu parah, ya. Kalau dhaifnya atau sisi lemahnya sudah sangat parah, maka hadis tersebut tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan hadis lain serta menjadikannya hasan li ghairi. Ya, wa in yakun likadzibin aw syadza aw qawiya ad-dha'fu falam yujbar dha. Ya, kalau hadisnya adalah hadis maudhu
atau hadis syadz atau hadis yang lemah sekali, maka tidak bisa menguatkan dan dikuatkan oleh hadis lain. Hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan sebagai hadis yang bisa saling menguatkan sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadis ini merupakan hadis ya, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dari sifat hasad sekaligus sebagai ancaman bagi orang yang memiliki sifat hasad. Hadis ini menunjukkan pengharaman dan bahkan menunjukkan bahwa hasad adalah dosa besar. Pertama, peringatan Rasulullah, iyyakum wal hasada. Ya, waspadalah kalian atau jauhilah kalian dari sifat hasad. Yang kedua adalah bahwa hasad itu bisa menghabiskan seluruh kebaikan. Ini juga merupakan ganjaran dari sebuah dosa besar. Oleh sebab itu, para saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menghindari dan menghilangkan sifat hasad ini dari dalam diri kita. Hadis ini berbunyi iyyakum wal hasada. Iyyakum dalam bahasa Arab ya adalah domir ya, dan merupakan juga atau bisa digunakan sebagai kata tahdzir, peringatan. Ya. Iyyakum. Al-Imam Ibnu Malik rahmatullahi taala alaihi mengatakan wa iyyaka wasyarra wa nahwuhu nasab muhadzirun bimastitaruhu wajib. Ya, bahwa ya, intinya bahwa iyyaka ini bisa digunakan sebagai kata peringatan. Beliau memberi contoh iyyaka wasyarr, waspadalah atau jauhilah keburukan. Ya. Ya, di sini al-hasada mansub ya, karena dia ma'tuf dari iyyaka, tetapi fi'ilnya dihapus atau mahdzuf wujuban bimastitaruhu wajib ya. Harusnya iyyakum uhadziru wal hasada ya. Wahai ya, iyyakum uhadziru wal hasada, yang kira-kira artinya adalah kata Rasulullah, saya memperingatkan kalian wahai umatku dari ya perbuatan atau dari sifat hasad. Kemudian al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ya, bahwa sifat dengki atau sifat hasad itu adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi para ulama rahmatullahi taala alaihi memberikan makna dari memberikan atau mensyarah ya, potongan hadis ini dengan mengatakan bahwa hasad itu bisa memakan kebaikan seorang muslim, ya, bisa menghabiskan pahala seorang muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa hasad itu bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan dosa-dosa yang bisa menghapus kesalahan, pahala dan kebaikan seorang muslim. Ya. Contohnya misalnya hasad bisa mendatangkan sifat ghibah. Hasad bisa mendatangkan sikap ghibah. Ya. Yang mana ghibah ini bisa menghabiskan pahala kebaikan seorang muslim. Juga hasad bisa mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Ya. Sebab itu sangat pantas bila hasad dikatakan sebagai dosa yang bisa menghapuskan, bisa menghabiskan, menyirnakan segala kebaikan dan pahala seorang muslim. Hasad adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tamanni zawali ni'mah anil mashudi sawa'un kanat dunyawiyah atau diniyah, yaitu mengharapkan agar karunia yang ada pada orang lain hilang, baik karunia tersebut berhubungan dengan karunia agamawi ataupun karunia duniawi. Ya, karunia agamawi ya bisa kita ya, misalnya seseorang ada orang penghafal Al-Qur'an, atau orang yang rajin bersedekah, atau orang yang rajin beribadah. Kemudian ada orang yang hasad kepadanya dengan mengharapkan agar hafalan Al-Qur'annya hilang atau hafalan hadisnya hilang, atau ya tidak lagi memiliki harta sehingga tidak bisa lagi bersedekah. Ini adalah hasad yang sangat buruk yang berkaitan dengan agama. Kemudian
Yang berkaitan dengan keduniaan tentu lebih ya jelas ya, orang punya rumah, mobil, harta yang lain dan sebagainya, kemudian ada orang yang hasad, iri, dengki kepadanya agar karunia tersebut hilang dari dirinya. Ini juga merupakan hasad yang tercela. Kedua-duanya sangat ya, berbahaya bagi seorang muslim. Dan hasad yang paling buruk adalah menginginkan karunia tersebut hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Itulah hasad yang paling buruk. Ya. Hasad yang paling buruk karena dia tidak mencintai, ya, karena dia membenci segala yang ada pada saudaranya dan semuanya ingin ya, ada pada dirinya. Padahal seorang muslim, sebagaimana dalam hadis ya, yang populer, hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan ya, ya, bahwa seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaihima mengatakan bahwa hasad ini tidak mesti ada keinginan agar karunia tersebut hilang dari orang lain. Tetapi sekadar merasa benci, merasa kesal orang lain mendapatkan karunia, maka itu disebut hasad. Sekadar merasa benci atau kesal adanya karunia pada orang lain atau orang lain mendapatkan kebaikan, maka itu juga dinamakan hasad. Jadi tidak mesti ada perasaan atau ada harapan agar karunia tersebut hilang dari orang lain. Ini sangat berbahaya tentunya, ya, karena ya tentunya merasakan kesal atau benci terhadap karunia yang didapatkan orang lain adalah ya sebuah hasad, ya sebuah hasad yang wajib dihindari oleh seorang muslim, karena seorang muslim tentunya sebagaimana yang kita sebutkan tadi harus ya mencintai kebaikan pada saudaranya, mencintai karunia yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai karunia tersebut ada pada dirinya. Para ulama rahmatullahi taala alaihim menyebutkan bahwa hasad ada yang baik. Al-hasadul mahmud, yaitu mengharapkan karunia yang didapatkan orang lain tersebut juga didapatkan oleh dirinya sendiri tanpa mengharapkan karunia tersebut hilang dari orang lain. Ini mereka katakan sebagai al-hasadul mahmud, ya, harapan yang berupa motivasi untuk dirinya untuk sama dengan orang lain tanpa membenci karunia tersebut ada pada orang lain, tanpa mengharapkan karunia tersebut hilang dari diri orang lain. Ini bisa berupa dalam perkara keduniaan dan bisa berupa perkara akhirat. Ya. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dalam Sahih Bukhari misalnya, dari hadis salah 3 orang sahabat, dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Hurairah misalnya dari jalur Abu Zinad dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari fasami'ahu jarun lahu faqala ya laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu bima ya'mal, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu rajulun faqala rajulun ya laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hasad itu boleh, tapi dalam
dalam hal tertentu. Ya, dalam hal ilmu dan amalan, dan juga dalam harta yang menjadi sarana pada kebaikan. Yang pertama adalah ya, hasad dibolehkan kepada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain al-hikmah, ilmu secara umum. Dan orang ini membaca Al-Qur'an, mengamalkan ilmunya siang malam, sehingga tetangganya, orang lain yang melihatnya kemudian hasad atau ghibthah kepadanya dengan mengatakan, wah, seandainya saya bisa seperti dia, ya, maka saya akan beramal seperti yang dia amalkan. Dan tentunya tanpa mengharapkan karunia tersebut hilang dari orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut menginfakkan harta tersebut pada jalan-jalan kebaikan. Lalu ada orang lain kemudian merasa hasad, ghibthah, hasad yang baik tentunya kepada orang tersebut dengan mengatakan, wah, seandainya saya diberikan harta oleh Allah seperti dirinya, maka saya akan beramal seperti amalannya. Ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa merasa ghibthah, ya, berhasad mahmud, karena ini merupakan motivasi bagi kita untuk sama dengan amalan para orang-orang soleh, ya, para siddiqin, ya, para orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini para ulama rahmatullahi taala alaihi menjelaskan bahwa ia merupakan salah satu hadis yang menyebutkan secara jelas tentang keharaman hasad dan juga bahaya dari hasad. Tentunya hasad yang buruk, ya. Hasad yang buruk, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi taala alaihi dalam Ihya Ulumuddin, bahwa hasad ini sangat memberi dampak negatif, ya, memberikan bahaya yang sangat besar terhadap pelakunya, terhadap pemiliknya. Di antara mudarat atau dampak negatif dari hasad ini terhadap pelakunya adalah yang pertama, kehilangan pahala dan banyak kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang kita syarah ini, ya, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Ya, bahwa hasad itu menghabiskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam riwayat lain, memakan rerumputan yang kering. Ya. Artinya, ia memakan kebaikan dalam durasi yang sangat cepat. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian di antara dampak, ya, di antara sisi negatif, ya, dari hasad ini adalah bahwa hasad merupakan salah satu faktor utama dari kesesatan, dari kekafiran, dan dari futurnya seorang muslim dari kebaikan. Orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Al-Quran karena mereka merasa hasad kepada Rasul dan kepada umat Islam. Mereka merasa hasad. Kenapa? Karena, ya, mereka menginginkan agar, ya, Nabi terakhir berasal dari kaum Yahudi, yang mereka anggap sebagai sya'bullahi al-mukhtar. Mereka menganggap diri mereka sebagai, ya, bangsa dari Allah yang terpilih, atau keturunan manusia yang terpilih, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengharap agar Nabi terakhir berasal dari bangsa Yahudi. Tetapi ketika Nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, yang dalam pandangan mereka lebih rendah dibandingkan dengan bangsa Yahudi, maka mereka pun merasa hasad. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Qur'an, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya, bahwa banyak dari kalangan ahli kitab sangat ingin agar kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Ya. Kenapa? Karena adanya hasad dari diri mereka. Padahal kebenaran telah datang kepada mereka. Ya, sifat-sifat Rasulullah SAW telah ada dalam kitab Taurat.
Ya. Bahkan sifat-sifat para sahabat juga ada dalam kitab Taurat. Ya. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak beriman kepada Rasul. Karena mereka hasad, dengki. Ini merupakan penyebab apa? Kesesatan. Penyebab ya kesesatan. Kemudian seseorang bisa ya, atau sisi negatif, dampak negatif dari hasad yang lain adalah bahwa hasad mendatangkan permusuhan. Ya, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, atau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dari salah satu hadis panjang, ya, potongan hadisnya, wala tahasadu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwan. Janganlah kalian saling berhasad. Karena ya, bisa mendatangkan permusuhan. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Permusuhan yang disebabkan oleh hasad ini adalah permusuhan yang sangat keras. Ya, permusuhan yang sangat apa? Yang sangat keras. Apalagi ya, ini biasanya terdapat dalam orang-orang yang saling berselisih. Dalam dialog, orang-orang tidak akan menerima kebenaran kalau seandainya sudah ada hasad dalam hati. Ya. Dan ini wajib bagi umat Islam, bagi kita semua untuk menghindarinya. Makanya orang yang ingin berdialog, mencari kebenaran, hendaknya menghilangkan hasad dan dengki. Harus mencintai kebaikan pada lawan dialognya, sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Harus menghilangkan hasad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi dalam diwannya, diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa kulul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasadi. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya. Kulul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasadi. Beliau mengatakan bahwa seluruh bentuk permusuhan itu bisa diharapkan untuk akur, untuk saling mencintai antara orang yang hasad dengan orang yang dihasadi. Tetapi permusuhan yang disebabkan oleh hasad, maka itu sangat sulit untuk disembuhkan, sangat sulit untuk disembuhkan, dan sangat sulit untuk kembali menjadi akur. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian salah satu bentuk negatif dari hasad yang lain adalah bahwa sifat hasad dan dengki merupakan sifat iblis la'natullahi ta'ala alaih. Merupakan sifat iblis la'natullahi ta'ala alaih, dan juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis, yang menyebabkan iblis sesat, dan juga dosa pertama yang ada pada keturunan Adam alaihissalam. Kita ketahui bersama bahwa iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena merasa hasad kepada Adam. Ketika Allah memerintahkannya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bahwa ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan karena hasad dan dengki kepada Adam.
Dalam surat Al-Isra, Iblis mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tina?" Ya Allah, apakah saya berhak untuk sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah? Kenapa? Karena Iblis merasa hasad, dia lebih baik dari Adam. Kenapa? Ya para malaikat harus bersujud kepada Adam dan tidak boleh bersujud kepada saya. Dalam surat Al-A'raf, ya Iblis mengatakan, ketika Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjud id amartu. Kenapa wahai Iblis engkau enggan untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu? Dia mengatakan, ya, ana khairun minhu, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Ya. Bahwa saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena ya, Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api yang lebih mulia daripada tanah. Ya, ana khairu minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Juga inilah dosa pertama yang dilakukan oleh Bani Adam, yaitu hasad. Qabil membunuh Habil karena adanya hasad. Ya. Karena kurban yang dipersembahkan oleh Habil kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, sehingga ini menimbulkan hasad dalam dirinya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ya. Ketika kurbannya Habil diterima dan kurbannya Qabil tidak diterima, maka Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Ya. Maka Habil pun dibunuh oleh Qabil karena Habil tidak mau membalas dan tidak mau memberikan mudarat juga pada saudaranya Qabil. Ini merupakan sebuah atau dampak negatif dari hasad yang sangat luar biasa, besarnya keburukan tersebut. Kemudian hasad juga merupakan salah satu bentuk kekesalan. Hasad merupakan bentuk kekesalan, kebencian terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasad tersebut, hasad yang ada dalam diri seorang hamba itu adalah bentuk kekesalan karena adanya karunia Allah Subhanahu wa taala pada orang lain. Padahal pembagian karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain itu adalah pembagian yang adil, bijaksana dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pas, ya. Tidak ada kezaliman di dalam. Allah berikan karunia kepada orang lain dan tidak diberikan kepada Anda, itu bukan berarti Allah zalim kepada Anda. Tidak. Tetapi itu merupakan bentuk keadilan. Ya, mungkin orang lain berusaha lebih keras daripada Anda, misalnya. Itu merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita benci dengan adanya karunia pada orang lain, dengan adanya rezeki Allah, karunia Allah pada orang lain, maka itu tandanya kita membenci Allah Subhanahu wa taala memberi karunia tersebut pada orang lain. Tidak ridho, tidak rela dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, yang membagi-bagikan rezeki kepada orang lain. Ini juga menunjukkan adanya cacatnya iman pada orang tersebut. Makanya dalam suatu hadis dalam Sunan An-Nasa'i As-Sughra dan juga Al-Kubra dari hadis Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-hasad wal iman, atau al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba antara kesempurnaan iman dengan sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad adalah bentuk kekesalan terhadap takdir dan pemberian juga keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Hasad juga memberikan dampak buruk terhadap dunia seorang hamba, yaitu
dia tidak akan pernah bahagia. Orang yang sangat tidak bahagia adalah orang yang dengki dan hasad kepada orang lain. Ya. Dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan rasa benci, kesal, ya, terhadap karunia yang dimiliki orang lain. Ya. Dan ini adalah sebuah kesengsaraan hati, ya. Dan orangnya tidak akan pernah bahagia karena hasad tersebut akan membimbing dirinya untuk tamak kepada dunia, tamak terhadap pujian, dan ya berpaling dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hasad? Para ulama rahmatullahi taala alaihim menyebutkan banyak ya trik untuk itu. Di antaranya adalah yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dihindarkan dari hasad. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan ya agar terjauhkan ya dari setan dan juga dari hasad. Kemudian yang kedua adalah selalu mencintai kebaikan atau berusaha untuk mencintai kebaikan, karunia yang ada pada diri orang lain. Ridho terhadap takdir dan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh manusia. Ini akan menghindarkan kita dari perbuatan hasad. Juga ya tidak tamak dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, izhad fima indan nas tuhibbukan nas. Ya. Atau hendaknya bersikap zuhud sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dari jalur Khalid Ibnu Amr Al-Qurashi dari Sufyan Ibnu Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri dari Abu Hazim dari Sahal Ibnu Sahal As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hendaklah engkau berzuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhud ya tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hendaknya ya kita mengikhlaskan semua, meridhoi semua ya karunia Allah Subhanahu wa taala, pembagian yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya. Niscaya hal itu akan menghilangkan sikap hasad dan dengki dari diri kita semua. Juga di antara hal trik untuk menghilangkan sifat hasad adalah berbuat baik kepada orang yang kita hasadi. Kalau kita merasa hasad, dengki kepada orang tertentu, maka kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Berikan hadiah kepadanya, tahabu sebagaimana dalam hadis. Ya. Karena hasad itu adalah kebencian. Ketika kita memberikan hadiah kepadanya, berbuat baik kepadanya, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta yang akan menghilangkan sifat hasad. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan hadiah kepadanya, maka kita hendaknya ya misalnya menghubunginya, mendoakan kebaikan untuknya, ya, menghubunginya, berbicara baik-baik dengannya dan ya sebagainya. Ya. Atau mendoakannya ya dalam keseharian kita, dalam doa-doa kita. Ya. Itu ya niscaya akan menghilangkan sifat hasad dari diri kita. Ya. Mendoakan orang yang kita dengki, orang yang kita hasadi, itu akan menghilangkan sifat hasad dari dalam diri kita. Tentunya hasad ya, atau kalau kita bisa menghilangkan sifat hasad dari diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang paling bahagia. Manusia yang paling apa? Yang paling bahagia. Iman kita akan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibbu li akhihi atau hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak akan sempurna iman kalian sampai ia mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Ya. Itu ya, hal ini merupakan kebalikan dari hasad. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan iman. Bahkan orang yang bisa menghilangkan hasad dari dirinya, maka dia akan menjadi manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis
Ibnu Majah dan juga An-Nasai dari jalur Muwith Ibnu Sumay dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu saduqil lisani mahmumil qalb. Manusia yang paling utama adalah yang jujur lisannya dan suci hati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisani na'rifu, fama huwa mahmumul qalb? Ya Rasulullah, kalau orang yang jujur itu kami tahu apa maksudnya. Tetapi orang yang suci hatinya itu apa maknanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, huwa taqiyun naqi la ithma fihi wala ghilla wala hasad. Ya, bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang takwa hatinya lagi suci, yang di dalamnya tidak ada yang namanya dengki, iri dan hasad. Ya. Jadi tanda utama dan tanda pertama sucinya hati seorang hamba adalah hilangnya atau sirnanya sifat hasad dan dengki dari hatinya. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa pertanda sucinya hati seorang hamba adalah kalau dia tidak punya ghil, hasad dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang suci dari sifat hasad dan juga suci dari penyakit-penyakit hati lainnya, dan semoga juga memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang afdal, manusia-manusia yang utama di sisinya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.